Halo semua, perkenalkan nama saya Yuf Angel dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2019 UPH. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai produk, service, and brand. Nah, ini merupakan layer of product yang bisa dilakukan oleh perencana produk untuk memikirkan produk atau layanan pada suatu perusahaan melalui 3 tingkat, di mana setiap level akan menambahkan customer value. Tingkatan yang paling dasar atau inti yaitu core customer value, kemudian dilanjutkan dengan actual product, dan terakhir augmented product. Untuk penjelasan lebih lanjut akan saya bahas di slide berikutnya. Jadi, yang pertama ada core customer value yang merupakan tingkatan paling dasar atau inti. Produk kita dalam level ini tidak berwujud dan adalah konsep abstrak yang menjadi alasan utama pelanggan-pelanggan membeli produk kita. Karena kalau produk kita bisa berbeda tergantung orang yang membelinya. Jadi apa yang kita harus mengerti adalah kalau produk kita di mata target market kita dalam suatu perusahaan. Untuk itu saya mengambil contoh perusahaan King Coil nih yang memproduksi bantal dan guling. Kalau produk pada perusahaan ini sebagian orang dapat membuat pengguna tidur nyenyak, tetapi ada juga yang sebagian orang yang core produk dari produk ini ialah pelanggan membeli produk tersebut karena desain pada King Coil yang terlihat mewah dan populer di kalangan atas. Lalu pada tingkat kedua yaitu aktual produk, di mana perencana produk harus mengubah manfaat inti menjadi produk yang sebenarnya atau aktual produk. Mereka perlu mengembangkan fitur produk dan layanan, desain tingkat kualitas, nama merek, dan kemasan, sehingga pada level ini produk harus memenuhi core value yang diinginkan konsumen dari produk tersebut. Untuk aktual produk, saya mengambil contoh perusahaan King Coil juga, di mana perusahaan ini menggunakan bahan untuk produknya terbuat dari nanofiber yang memiliki tekstur kain yang lembut dan padat. Dengan bahan yang digunakan adalah kain cotton satin yang lembut. Kemudian produk guling pada King Coil juga dikatakan mirip dengan guling yang terdapat pada hotel-hotel ternama karena bentuknya yang panjang dan besar dengan tekstur yang lembut juga. Sehingga kenyamanan konsumen juga terjamin dengan kualitas yang diberikan oleh perusahaan King Coil. Oke, kemudian tingkat terakhir yaitu augmented product yang merupakan produk yang telah ditingkatkan oleh penjualnya dengan fitur atau layanan tambahan untuk membedakannya dari produk yang sama yang ditawarkan oleh kompetitor atau pesaing. Seperti produk support, after sale, service, delivery, warranty, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan sebuah produk yang tidak hanya memiliki core value dan terwujud dalam bentuk actual product, tapi telah mendapatkan penambahan fitur lainnya adalah bentuk dari augmented product. Untuk augmented product, saya mengambil contoh perusahaan Apple yang meluncurkan layanan streaming videonya yaitu Apple TV Plus pada awal tahun 2019. Apa yang dilakukan perusahaan Apple ini adalah menawarkan Apple TV Plus sebagai augmentasi untuk pembelian perangkat Apple. Layanan streaming ini diberikan selama setahun kepada konsumen secara gratis. Hal ini tentu menjadi nilai plus bagi perusahaan dan dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Berikutnya adalah Consumer Product Classification, yang arti dari consumer product itu sendiri adalah produk dan jasa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk keperluan konsumen atau konsumsi pribadi. Pemasar mengklasifikasikan produk tertentu dalam beberapa kategori, tergantung pada pelanggan atau tujuan penggunaan dari produk. Klasifikasi yang dilakukan oleh pemasar terdapat 4 jenis, yaitu convenience product, shopping product, specialty product, dan unsold product. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide berikutnya satu persatu. Jadi yang pertama ada convenience product atau produk kebutuhan sehari-hari, adalah barang yang dibeli konsumen karena kebutuhan atau rutinitas tanpa terlalu memikirkan harga, kualitas, atau umur panjangnya. Pakar pemasaran terkadang menempatkan kelompok kenyamanan menjadi 2 subkategori. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang memenuhi kebutuhan dasar, dan barang-barang kebutuhan impulsif adalah barang-barang yang dapat dibeli oleh orang karena keinginan daripada kebutuhan. Untuk ini saya mengambil contoh perusahaan Pepsodent, yaitu merupakan perusahaan produksi pasta gigi, di mana produk ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen bukan keinginan. Tentu kebutuhan ini sangat penting bagi para konsumen dalam kehidupan sehari-harinya, tanpa harus membandingkan detail produk nih.
yang mana bergantung dengan kenyamanan bagi setiap konsumen itu sendiri. Selanjutnya, shopping produk atau produk belanja adalah barang konsumen teliti dan bandingkan sebelum membeli. Produk-produk ini mungkin membutuhkan lebih banyak uang atau memenuhi kebutuhan jangka panjang daripada produk kenyamanan. Kali ini saya mengambil contoh perusahaan Apple, di mana pada produk gadget mereka yang konsumen pada umumnya pasti akan membandingkan spesifikasi produk yang mana lebih bagus berdasarkan tipenya dan model desain yang lebih diinginkan oleh konsumen. Dan produk ini dapat digunakan untuk jangka panjang selama konsumen atau pengguna dapat menggunakannya dengan baik. Berikutnya ada specialty produk atau konsumen membeli barang khusus nih, karena mereka ingin memiliki sesuatu dari merek tertentu atau mendapatkan simbol status yang berasal dari barang tertentu tersebut. Nah, jadi perusahaan ini biasanya memasarkan produk khusus ke kelas atau pasar tertentu daripada ke populasi umum, sehingga membuatnya tampak lebih eksklusif. Untuk specialty produk, saya mengambil contoh perusahaan Balenciaga, di mana produk tas ini yang dimiliki Balenciaga ini memiliki harga jual yang sangat mahal atau fantastis ya nih, sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu luxury brand yang ada di Indonesia maupun di kalangan global. Di mana biasanya orang yang menggunakan produk Balenciaga ini akan dicap sebagai orang yang finansialnya sangat berkecukupan atau berlebihan. Oke, next. Kemudian yang terakhir ada unsold product atau produk yang tidak dicari, adalah barang yang tidak dibeli konsumen secara teratur atau tidak diketahui keberadaannya. Perusahaan ini melayani kebutuhan yang lebih spesifik, seperti untuk tujuan kesehatan dan keselamatan. Dan biasanya produk ini tuh banyak terdapat pada iklan dan termasuk ke agresif advertising. Sehingga saya mengambil contoh perusahaan Allianz Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan yang berfokus pada layanan asuransi serta manajemen aset. Allianz memiliki 74 juta nasabah di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Allianz mulai hadir di Indonesia sejak tahun 1981, namun baru resmi berdiri pada tahun 1989 dengan pelayanan asuransi umum. Asuransi Allianz Life Indonesia yang memberikan pelayanan asuransi jiwa, kesehatan, dan dana pensiun. Nah, berikutnya merupakan individual product dan service decision, di mana berfokus pada keputusan mengenai produk attributes, branding, packaging, labeling, dan support service. Untuk lebih jelasnya akan saya bahas di slide berikutnya. Jadi pertama ada produk attributes. Dalam hal ini pemasar harus dengan jelas mendefinisikan manfaat yang dapat diperoleh dari produknya. Manfaat tercermin dan diberikan oleh atribut produk seperti kualitas produk, fitur produk, dan desain produk. Keputusan atribut sangat mempengaruhi reaksi konsumen terhadap suatu produk. Contoh yang saya ambil adalah perusahaan Grab yang kualitasnya sudah terbukti karena dapat memberikan pelayanan ojek yang merupakan fungsi utama dari perusahaan ini, dan juga terdapat beberapa layanan seperti GrabFood dan sebagainya. Dan jika dilihat dari segi fitur, maka Grab juga memiliki fitur yang lengkap yang dilihat dari desain, logo, desain jaket maupun helm juga didesain sedemikian rupa supaya perusahaan Grab ini memiliki desain yang mencirikan perusahaan Grab tersebut. Sehingga seketika konsumen akan dapat mengetahui bahwa logo atau tampilan tersebut adalah kepemilikan dari perusahaan Grab. Selanjutnya ada branding. Branding adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari suatu penjual atau sekelompok penjual, dan untuk membedakannya dari produk atau jasa pesaing atau kompetitor. Bagi konsumen, merek atau brand merupakan bagian penting dari produk. Brand melambangkan serangkaian fitur, kualitas, manfaat, layanan, dan garansi tertentu. Contoh yang saya ambil untuk branding ini adalah perusahaan PT Niramas Utama pada produk Inako yang memproduksi beragam produk nata de coco atau olahan kelapa seperti Inako nata de coco, Inako nata de coco selasi, dan sebagainya. Di mana tiap huruf dari kata Inako mewakili karakter dari pelayanan PT Niramas Utama, yaitu huruf I untuk inisiatif, N untuk never give up,
A untuk aware, C untuk customer, O untuk oriented, dan O untuk optimis. PT Niramas hadir menyelesaikan produk dengan selera pasar global, menawarkan produk yang sehat dan aman dikonsumsi. Maka brand ini sudah dikenal secara global dan diminati dari setiap kalangan. Selanjutnya, packaging. Packaging atau pengemasan mengacu pada kegiatan merancang dan memproduksi pembungkus atau wadah untuk suatu produk. Secara tradisional, fungsi utama dari sebuah paket atau packaging adalah untuk menahan dan melindungi produk. Namun saat ini kemasan juga merupakan alat yang digunakan oleh pemasar yang penting nih bagi pemasaran. Ini adalah selain meningkatkan persaingan dan penawaran produk. Pengemasan atau packaging sekarang harus melakukan banyak tugas, termasuk menarik perhatian, menggambarkan produk, dan bahkan melakukan penjualan. Lalu dalam mengambil keputusan pengemasan, perusahaan juga harus memiliki pertimbangan lingkungan kemasan hijau. Artinya penggunaan bahan kemasan yang ramah lingkungan menjadi semakin penting dan menambah nilai bagi banyaknya produk. Contoh yang saya ambil ada perusahaan PT Ultra Jaya Milk Industry yang memiliki produk susu segar UHT, misalnya Ultra Milk Full Cream, minuman teh UHT, misalnya teh kotak jasmine tea, dan minuman sehat UHT, misalnya sari kacang hijau. Yang produknya dikemas tuh dalam karton dengan 6 lapisan aseptik, di mana ke-6 lapisan karton ini terdiri dari lapisan polietilen, plastik, aluminium foil, dan kertas untuk melindungi dari sinar ultraviolet, udara, dan bakteri yang mungkin akan mengontaminasi minuman teh maupun susu tersebut. Kombinasi yang sangat baik antara proses UHT dan proses pengemasan yang aseptik menjamin produk pada perusahaan ini dapat bertahan lama tanpa ada kerusakan dari luar sebelum dikonsumsi. Berikutnya labeling. Labeling berfungsi untuk mengidentifikasi produk atau brand, tetapi label juga dapat menggambarkan produk dalam beberapa hal seperti siapa yang membuatnya, di mana dan kapan dibuatnya, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan sebagainya. Dengan logo brand, label dapat menambahkan kepribadian pada brand dan berkontribusi pada identitas brand. Namun label hanya boleh menunjukkan dan menyatakan apa yang benar dan apa yang dapat diandalkan oleh pelanggan. Jika label menyesatkan pelanggan, maka gagal menjelaskan bahan penting atau bahkan gagal menyebutkan peringatan keamanan yang diperlukan pada produk tersebut. Konsekuensi hukum kemungkinan akan disangkut pautkan pada kasus ini. Pelabelan juga telah dipengaruhi oleh penetapan harga satuan, masa simpan produk yang diharapkan harus disebutkan pada bagian label produk, dan pelabelan nutrisi karena hal ini sudah menjadi unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum. Contoh yang saya ambil adalah perusahaan High Note yang berasal dari New York. Perusahaan ini membuat saus pedas yang cocok dengan hidangan populer. Label yang digunakan ialah label BOPP, perak dengan laminasi matte. High Note memiliki konsep desain label modern minimalis seperti yang terlihat label yang bisa dilihat di PPT. Labelnya tuh sebagian besar berwarna hitam dengan sedikit warna hijau yang menunjukkan ciri khas dari perusahaan ini. Hal inilah yang akan membuat label produk yang unik untuk saus pedas mereka. Lalu pada label juga terdapat catatan singkat mengenai nutrition facts sehingga konsumen atau pengguna juga dapat melihat apa saja kandungan dari produk yang akan mereka konsumsi. Yang terakhir ada support service. Support service atau layanan dukungan produk merupakan penawaran perusahaan yang mencakup beberapa bentuk layanan dan dukungan produk, di mana dalam merancang layanan pendukung ini adalah mensurvei pelanggan secara berkala untuk menilai layanan saat ini dari perusahaan dan memperoleh ide untuk yang inovasi atau yang baru untuk diterapkan oleh perusahaan. Setelah perusahaan menilai kualitas berbagai dukungan layanan kepada pelanggan, maka perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah dan menambahkan layanan baru yang tentu menyenangkan
yang akan menyenangkan pelanggan dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Contoh yang sambil ada perusahaan Tokopedia di mana pada aplikasi ini terdapat pelayanan yang dapat dilakukan oleh konsumen atau pelanggan untuk memberikan penilaian nih terhadap kepuasan konsumen atas produk yang telah dibeli. Pada halaman penilaian tersebut, konsumen dapat memberikan kritik dan saran serta juga dapat memberikan rating pelayanan sesuai dengan tingkat kepuasan mereka terhadap perusahaan tersebut. Nah, oke, berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam mengerjakan tugas ini. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai produk, service, dan brand. Mohon